Oh, അച്ഛന് മോൾക്ക് എനിക്ക് മോളെ അയ്യോ മോളെ സുരേഷേട്ടാ. Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Kalam. Film berbahasa Malayalam yang dirilis pada tahun 2025 mengisahkan Sri Kuti yang setelah melakukan enak-enak dengan pacarnya, kemudian dia ditemukan tewas dengan leher yang terjerat. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Asep Dendi H2E, Yulianti Jibril F2G, Lasem Kota Tua 8398, Malik Fatan 9209, Ahmad Muhtar 86. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Miminnya. Jurnalis yang sedang mencari berita kriminal bernama Serimin kini menemukan bahannya. Dia segera melakukan investigasi untuk mengungkap kasus kematian Sri Kuti. Dan investigasi kematian dari seorang jurnalis pun dimulai. വീട്ടുകാരുടെ കുറ്റം പറിച്ചിലും But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my night. Cerita diawali di desa Parikala. Diperlihatkan seorang gadis remaja bernama Sri Kuti yang baru pulang sekolah. Setiap pulang sekolah, dia selalu mampir ke warung Anikutan untuk jajan. Sementara itu diperlihatkan ibu Sri Kuti yang bernama Bindu memutuskan untuk pulang lebih awal dari tempat kerjanya karena dia berencana untuk berdoa di kuil bersama Sri Kuti. Di tengah perjalanan, sopir bajai yang bernama Rejo menyapa Bindu dan Bindu pun menaiki bajainya. Singkat cerita, Bindu sampai di persimpangan jalan dan melihat arah poster. Ternyata poster itu poster suaminya yang bernama Suresh yang baru saja menjabat sebagai ketua RW di daerahnya. Bindu diledekin oleh Anikuta, perihal kemenangan Suresh menjadi ketua RW. Namun Bindu seakan tak suka suaminya menjadi ketua RW. Anikuta juga memberitahukan jika tadi pulang sekolah, Sri Kuti membeli jajanan kepadanya. Walaupun laki-laki, Anikuta suka bergosip. Dia memberikan informasi tentang kejadian yang baru saja terjadi, di mana cucu Bu Ramla yang masih balita yang tadi kelelep ke dalam ember berisi air dan dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Mendengar itu, Bindu turut prihatin. Dia mendoakan agar cucu Bu Ramla selamat. Bindu pun pamit pulang. Dan terlihat di dekat di situ ada ODGJ bernama Oni yang kadang-kadang mengganggu pejalan kaki. Sebelum sampai rumah, Bindu mampir ke rumah Devi untuk mengambil baju yang selesai dijahit. Karena diketahui Devi seorang tukang jahit, Bindu menanyakan keadaan cucu Bu Ramla kepada Devi. Namun Devi seakan terkejut dan menanyakan dari mana Bindu mengetahuinya. Bindu mengatakan jika tadi Anikuta memberitahunya. Devi pun bercerita jika tadi dia tak tahu kejadiannya dan hanya mendengar berita setelah anak itu dilarikan ke rumah sakit. Pada akhirnya, Bindu sampai ke rumahnya, namun dia terkejut ketika melihat Sri Kuti telah terbujur kaku tak bernyawa dengan seutas tali di lehernya. Sebagian besar warga meyakini jika Sri Kuti dibunuh oleh kekasihnya sendiri bernama Nias. Di sisi lain, ada seorang jurnalis sekaligus konten kreator bernama Serimin yang khusus mengupas tuntas kejadian kriminal yang terjadi di masyarakat. Dia melakukan penelitian dibantu suaminya yang bernama Anan yang sefrekuensi dengannya. Suatu ketika mereka datang ke desa tersebut. Mereka disambut oleh Rejo yang diperintahkan oleh seseorang bernama Srikan untuk menunjukkan tempat tinggal bagi mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah untuk mereka tempati sementara. അടിപൊളി. Dan inilah Srikan. Srikan adalah teman mereka yang sengaja mengundangnya untuk melakukan pembahasan terhadap kasus ini. Serimin sempat kesal karena Srikan menjadi pengacara pembela terdakwa pembunuhan yang jelas-jelas melakukan kesalahan. Namun Srikan menjelaskan bahwa ini tugas dari seniornya sebagai pelatihan untuk menjadi pengacara yang mumpuni. Mereka pun langsung bertugas untuk mengumpulkan bahan bahasan. Salah satunya mewawancarai polisi yang menangani kasus ini.
Polisi tersebut mengatakan jika dia telah menangkap Nias yang merupakan kekasih korban berdasarkan bukti yang ada di tubuh korban dan sekarang sedang menunggu putusan pengadilan. Setelah itu, mereka menemui dokter forensik. Dokter menyatakan bahwa Srikuti meninggal akibat dibunuh. Terlihat dari cara dia tewas karena jeratan kali. Dokter juga menemukan cairan sperma di kelamin korban. Namun ini bukan pemerkosaan. Dia menyimpulkan bahwa mungkin Srikuti dan pacarnya melakukan enak-enak tanpa paksaan. Namun setelah itu mereka cekcok dan mungkin kekasihnya gelap mata kemudian membunuh Srikuti. Keesokan harinya mereka mendatangi kediaman Srikuti. Bindu sebagai ibunya bersedih karena anak satu-satunya harus tewas dengan cara seperti itu. Dia ingin pelakunya dihukum seberat-beratnya. Dia tak peduli pelaku masih di bawah umur, yang pasti dia tak mau pelaku bebas begitu saja. പോലെയൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കല്ലേ? Setelah itu, mereka mewawancarai Suresh. Suresh pun merasa tak rela jika anaknya meninggal dengan cara seperti itu. Dia bersumpah akan membunuh pelaku jika dibebaskan dari hukuman dengan alasan masih di bawah umur. Keesokan harinya, Srikan memberitahu Anand jika Nias bersedia ditemui. Tanpa menunggu lama, mereka pun bergegas ke penjara. Srikan meminta Nias untuk berkata jujur dan tidak menyesatkan. Seremon terlihat kesal kepada Nias dan bertanya mengapa Nias membunuh gadis malang itu. Di sanalah Nias buka mulut dan membantah telah membunuh Srikuti. Dia pun menceritakan kejadian sebelum Srikuti ditemukan meninggal. Hari itu, Nias tidak berangkat sekolah dan Srikuti tahu itu. Mereka pun janjian untuk bertemu di rumah Srikuti karena rumah itu sehari-hari kosong. Nias sudah menunggu Srikuti di belakang rumahnya. Saat pulang sekolah, Srikuti tiba dengan setengah berlari. Katanya Srikuti dikejar ODGJ di persimpangan jalan itu. Nias pun menenangkan Srikuti dan mengajaknya masuk. Ternyata mereka sering melakukan enak-enak di rumah Srikuti. Dia mengakui sangat mencintai Srikuti dan tak pernah sedikit pun berpikir untuk melenyapkannya. Anand bertanya setelah ketemuan kemanakah Nias pergi. Nias mengatakan jika setelah itu dia menemui temannya yang bernama Gopin. Dia seharusnya pergi berbelanja untuk memberikan hadiah kepada Srikuti. Namun Gopin dihubungi ibunya untuk segera pulang. Nias pun ikut dengan Gopin. Namun di tengah jalan hujan turun dengan sangat lebat dan mereka menunggu hujan reda. Kemudian setelah reda mereka melanjutkan lagi ke rumah Gopin. Sampai tak lama kemudian dia mendengar kabar jika Srikuti ditemukan tewas di rumahnya. Shermin bertanya mengapa ponsel Nias tidak aktif hari itu. Nias pun kembali bercerita jika pagi itu dia sedang asik chattingan dengan Srikuti sambil merencanakan ketemuan di rumahnya. Saat itu ibunya terus berbincang dan Nias tidak menghiraukannya sehingga ibunya menegur Nias. Nias yang tak mau diganggu membentak ibunya, yang kemudian kakak Nias yang bernama Vikram keluar kamar dan ujuk-ujuk membantingkan ponselnya. Dia memarahi Nias karena tak sopan kepada ibu mereka. ഇപ്പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ കേൾക്കും. Mendengar cerita tersebut, Shermin dan Anand pergi ke rumah Nias untuk menggali informasi lebih lanjut. Namun saat itu, Vikram menolak memberikan keterangan selain kepada pengacara dan juga polisi. Mereka pun menghargai keputusan Vikram. Namun Shermin bertanya satu hal, apakah Nias mengatakan bahwa dia tidak bersalah? Vikram pun menjawab, walaupun Nias tidak mengatakannya, dia yakin bahwa adiknya tidak melakukan pembunuhan itu. Walaupun bersikeras, namun Vikram sangat menyayangi Nias. Itu terlihat ketika Vikram selalu mendukung Nias dan menjenguknya di penjara setiap saat. Tak pantang menyerah, Shermin dan Anand menemui Govin untuk dimintai keterangan. Yang ternyata apa yang dikatakan Nias tentang keberadaannya bersama Govin itu dibenarkan oleh Govin. Govin diminta mengingat di hari kejadian apakah ada orang yang lalu lalang di dekat rumah Srikuti sebelum kejadian. Karena diketahui rumah Govin dan Srikuti berdekatan, Govin pun mengingat jika saat itu dia melihat Srikala. Dan tak lama setelah itu melihat Anikuti yang berjalan terburu-buru dari balik pohon. Keesokan harinya mereka menemui Srikala, yang ternyata Srikala adalah istri Prasad, seorang guru matematika di sekolah Srikuti, sekaligus guru les privat di sekitaran rumahnya. Dari informasi yang diceritakan, Prasad pernah menegur Srikuti karena tak fokus belajar, dan dia tak sengaja mengayunkan penggaris mengenai dahi Srikuti hingga terluka. Ayah Srikuti marah-marah, dan setelah itu tak ada lagi yang mau les privat dengannya akibat omongan ayah Srikuti yang menyebarkan berita
kalau Prasad ringan tangan. Tetapi Prasad meyakinkan jika dia tidak dendam kepada keluarga Suresh. Kini kecurigaan mereka beralih kepada Anikuti, dan singkat cerita mereka pun menemuinya. Anikuti menyatakan jika dia pernah diinterogasi kepolisian pria laporan Govin yang melihatnya di sekitaran kebun dekat arah rumah Srikuti. Dia berkali-kali mengatakan bahwa dia habis buang air kecil di bawah pohon. Mereka berdua belum menemukan titik terang dan masih bingung apakah harus percaya bahwa Nias benar-benar melakukan pembunuhan terhadap Srikuti ataukah ada orang lain yang terlibat. Saat itu Devi menyapa mereka dan mengetahui jika mereka jurnalis yang mencari tahu keberadaan tentang kematian Srikuti. Mereka pun mencari informasi dari Devi. Devi mengatakan jika siang itu dengan biasa dia menjahit pakaian, dan karena siang itu turun hujan, dia merasa ngantuk dan dia tidur siang. Shermin bertanya apakah ada kendaraan mencurigakan di sekitar kediamannya. Devi mengatakan jika dia tak yakin, tapi ada satu kendaraan yang melewati jalannya yang dipanggil menantu Bu Ramla untuk mengantarnya ke rumah sakit karena cucu Bu Ramla terjatuh ke ember berisi air. Dan ya, ada kendaraan yang terparkir di dekat rumahnya, yaitu motor suaminya yang bernama Sabu. Namun saat itu Sabu tak ada di rumah. Sabu pun tak luput dari pandangan mereka, dan mereka segera menemui Sabu di bengkelnya. Mereka menanyakan keberadaan Sabu di hari kejadian. Intinya, mereka mencurigai Sabu karena hubungan Sabu dengan ayah Srikuti sedang renggang karena persaingan, di mana Sabu juga mencalonkan jadi ketua RW Parikala. Tetapi Sureshlah yang terpilih. Namun Sabu mengakui jika hari itu sepulang dari rapat, dia langsung ke ujung jalan karena seseorang memberitahukannya jika ada mobil mogok yang harus dia perbaiki. Lagi-lagi, mereka mendapati jalan buntu karena tak ada lagi petunjuk. Tetapi mereka masih tak pantang menyerah. Mereka pun menemui seorang tetangga dekat rumah Srikuti bernama Tan Kamani. Mereka menanyakan apakah ada seseorang yang dicurigai yang berkeliaran di sekitar rumah Srikuti saat hari kejadian. Tan Kamani pun mengingat jika saat itu dia hendak pulang dan hujan pun turun. Dia berteduh di rumah Srikuti dan melihat payung. Dia meminjamnya kemudian pulang. Tetapi di belakangnya dia melihat sosok orang yang memakai burka berjalan ke pekarangan rumah Srikuti. Tan Kamani menyatakan jika di wilayah itu yang sering memakai burka jika keluar rumah hanyalah Bu Ramla. Tanpa menunggu lama, mereka pun menemui Bu Ramla. Agar tidak salah paham, mereka tidak langsung menanyakan perihal keterangan Tan Kamani tentangnya. Mereka beralasan untuk mencari tahu perihal kematian Srikuti. Bu Ramla turut berduka cita atas kematian Srikuti. Mereka pun menyinggung kejadian yang dialami cucu Bu Ramla yang bersamaan dengan tewasnya Srikuti. Mereka bertanya di manakah Bu Ramla ketika cucunya terjatuh di ember. Bu Ramla menjawab jika dia sedang di luar rumah dan sebelum pulang, dia mampir berbelanja baju di sebuah toko dan di rumah hanya ada menantunya saja dan cucunya. Dia sangat marah kepada menantunya yang tak becus mengurus anak sehingga kecolongan. Beruntung cucunya bisa terselamatkan. Oleh karena itu, setelah kejadian yang dialami oleh cucunya, dia pun mengusir menantunya. Untuk memastikannya, Sarikan mendatangi toko yang dimaksud Bu Ramla untuk mencari tahu apakah benar Bu Ramla datang ke toko tersebut. Dilihat dari CCTV, memanglah benar Bu Ramla ada di toko itu dan hal itu membuat Sarikan terkejut. Sarikan kemudian menemui mereka dan memberitahukan apa yang dia lihat di CCTV toko. Mereka pun menjadi bingung dan bertanya-tanya apakah yang dikatakan Tan Kamani benar atau salah. Karena jika satu-satunya orang yang selalu memakai burka adalah Bu Ramla, lantas siapakah yang dilihat Tan Kamani saat itu? Sedangkan hari itu Bu Ramla ada di toko. Mereka menjadi penasaran dan yakin jika Nias bukan pelaku pembunuhan Srikuti. Mereka sudah kehabisan akal, bagaimana lagi menemukan kebenaran? Sedangkan jadwal saluran mereka untuk mengunggah video harus diupload besok. Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menemui menantu Bu Ramla yang bernama Samna. Untuk memastikan kebenaran Bu Ramla sebenarnya, mereka pergi ke kediaman orang tua Samna untuk mengorek informasi lebih lanjut. Samna pun bercerita, pagi itu Bu Ramla keluar rumah untuk pergi ke pengobatan alternatif, dan di saat yang bersamaan, dia juga mengantar anak pertamanya ke sekolah. Namun sepulangnya mengantar anak, mertuanya belum juga pulang, dan dia tak tahu langsung pergi kemana mertuanya itu. Dengan biasa, dia mencuci pakaian setelah anak keduanya tertidur. Dan di saat itu,
dia melihat Sri Kuti berlari tergesa-gesa. Dia pikir Sri Kuti sedang bersembunyi. Tiba-tiba dia mendengar anaknya menangis, dan itulah saat kejadian anaknya masuk ke dalam ember yang penuh air. Beruntung anaknya selamat dan dia segera membawanya ke rumah sakit. Samna malah curhat jika setelah kejadian itu dia diusir mertuanya, bahkan Nejam sebagai suaminya malah ikut membencinya. Mereka menganggap jika dia tak becus menjaga anak, padahal sebagai seorang ibu muda, dia sangat berat menjalankan kehidupan rumah tangga, apalagi sambil menjaga dua anaknya tanpa support dari siapapun. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana capeknya dia mengurus semuanya. Setelah menikah dan punya anak, dia merasakan menyusui bayi tanpa tidur. Dia juga tidak pernah makan dengan benar, karena yang dia prioritaskan hanyalah keluarga, terutama kedua anaknya. Tapi di saat anaknya sakit ataupun di saat anaknya kurus, mereka selalu menyalahkannya. Mereka menyangka jika dia tak bisa mengurus anak dengan baik. Hal itu hampir membuatnya gila dan dia ingin sekali menangis sekeras-kerasnya karena tak ada yang mau mengerti keadaannya. Dan puncaknya, di saat anaknya kelelep ke dalam ember, mereka malah menyalahkannya membabi buta dan melihatnya bagaikan seorang penjahat. Mereka dengan tega mengusirnya, bahkan suaminya sendiri pun tak peduli lagi kepadanya. Samna menangis dan Shermin pun menenangkannya. Mereka kemudian pamit pulang. Setelah itu, pengakuan Samna adalah pengakuan semua ibu di dunia bahwa mengurus rumah tangga dan anak itu tidaklah mudah, apalagi tanpa support dari orang-orang di sekelilingnya. Tak disangka, warga Parikala pun menonton tayangan tersebut. Devi, Tanekamani, Sabu, dan yang lainnya merasa kasihan kepada Samna dan menyadari betapa hancur dan tertekannya Samna. Begitupun Bu Ramla yang menyadari kesalahannya yang selalu menyalahkan menantunya. Dia pun menghubungi Samna dan meminta maaf atas kesalahannya. Pada akhirnya mereka pun baikan. Di pagi hari, Anand mendapatkan kabar mengejutkan dan dia langsung pergi ke desa Parikala. Ternyata Devi meninggal dengan cara melakukan bundir. Sabu sangat terpukul atas kematian istrinya, seperti menyesali sesuatu. Sementara itu, tukang pos mengirimkan surat. Ketika Shermin membuka dan membacanya, dia terkejut. Tak lama kemudian, Anand datang dan membaca surat itu, yang ternyata surat itu berisikan pengakuan Devi. Devi sudah lama menikah dengan Sabu, namun rumah tangga mereka hambar, mungkin karena mereka belum juga dikaruniai seorang anak dan Sabu sosok yang temperamental. Suatu hari, Devi main ke rumah Bu Ramla. Bu Ramla sangat senang dan memberitahu Devi jika Samna sedang mengandung anak keduanya. Devi pun turut senang dan di sana Bu Ramla nyeletuk kalau dia menyayangkan mendiang ibu Sabu yang sampai kematiannya belum merasakan menggendong cucu. Padahal selama hidupnya, dia sering curhat jika dia ingin menimang cucu. Ramla mengatakan jika bagus dia mendapati suami seperti Sabu. Jika orang lain, pasti Devi sudah diceraikan. Jelas saja Devi merasa tersudutkan dengan perkataan Ramla. Suatu hari, semua orang sangat bahagia karena kehamilan Samna sudah membesar dan itu membuat Devi merasa cemburu sosial. Kekesalannya semakin menjadi di saat dia mendengar percakapan Ramla yang bertanya kepada tetangganya mengapa sapinya dijual. Tetangganya menjawab jika sapinya tidak berguna karena tidak pernah beranak. Devi menjadi sensitif dan menutup diri. Bahkan Devi terus memperhatikan Samna yang sudah lahiran dan sangat bahagia menimang anaknya. Bukan kecemburuan sosial saja, Devi juga mengalami kekerasan dari Sabu karena Sabu selalu marah dengan hal kecil. Contohnya saja di saat Devi lupa mencuci sarungnya. Devi menangis meratapi nasibnya, namun saat itu Samna memanggilnya untuk meminta tomat. Devi masih menyembunyikan kesedihannya, walaupun dia sangat iri melihat Samna menggendong anaknya. Devi memandangi wajahnya di cermin dan mengingat perkataan Ramla yang dianggap mengejeknya karena belum juga memiliki anak. Dia juga mengingat perilaku Sabu yang kasar dan perkataannya yang menyakitkan. Mulai saat itu, bisik-bisikan curik memenuhi telinganya dan tanpa pikir panjang, dia ke rumah Ramla. Dia mengendap-endap, mengintip, dan terlihat Samna sedang menidurkan anaknya. Di saat itulah, Sri Kuti pulang sekolah dan jajan di warung Anikuti. Di saat Samna hendak mencuci, Devi mengambil anak itu, kemudian menjeburkannya ke dalam ember. Di saat yang bersamaan, Sri Kuti dikejar si Uni ODGJ.
Sri Kuti lari ketakutan. Di saat itulah Samna melihat Sri Kuti. Sri Kuti sempat bersembunyi di samping rumah Samna yang kemudian kembali pergi. Devi yang melihatnya menyangka bahwa Sri Kuti sudah mengetahui aksinya. Dia pun ketakutan dan Saito Nirojim pun kembali menghinggapinya. Terlihat Sri Kuti sampai dan Nias mengajak ke dalam untuk enak-enak. Setelah Nias pergi, tak lama hujan pun turun dan Sri Kuti sendirian di rumah. Di saat itulah Tan Kamani berteduh di sana, kemudian meminjam payung yang berada di luar. Di saat itu juga dia melihat seorang bercadar. Ternyata itu adalah Devi yang menggunakan burka dan hendak ke rumah Sri Kuti. Sri Kuti melihat seseorang yang melintas di jendela yang membuat dia ketakutan dan menyangka itu adalah Nias. Dia pun mencoba memastikannya, namun tak ada siapapun di luar rumah. Seketika itu, Devi masuk dan di saat ada kesempatan, dia pun segera menjerat leher Sri Kuti. Sri Kuti sempat berontak, namun Devi sekuat tenaga menjeratnya hingga kemudian Sri Kuti pun tewas. Shermin dan Ananta tak menyangka sedikit pun jika pelakunya adalah Devi. Dan akhirnya mereka pun merilis video penyidikannya selama ini yang menyatakan kebenaran di mana pelaku juga adalah korban keadaan yang mentalnya dirusak oleh oknum-oknum yang merasa jika perkataan dan kelakuannya dianggap benar tanpa menyadari kesedihan hatinya. Beberapa orang yang tak kuat mungkin akan melakukan bundir atau juga akan melakukan kejahatan. Contohnya kasus ini di mana seorang anak menjadi korban ketidakstabilan mental dengan menjeratnya sampai mati. Devi menganggap Samna sangat beruntung karena selalu terlihat bahagia dan dia merasa tak rela menyaksikan setiap saat karena menganggap jika Samna memperlihatkan kebahagiaannya untuk memanas-manasi Devi. Oleh karena itu, Devi berpikir untuk mencabut kebahagiaan Samna dengan melenyapkan anaknya. Namun saat itu, Devi melihat Sri Kuti yang lari ketakutan dan menganggap jika Sri Kuti melihat aksinya. Dan di saat itu, Devi kembali berpikir untuk melenyapkan Sri Kuti agar kelakuannya tidak terbongkar. Ketika Samna pergi ke rumah sakit, Devi mencuri burka milik Bu Ramla yang dijemur di luar. Kemudian dia menggunakannya untuk memanipulasi keadaan. Dalam suratnya, dia menegaskan jika dia harus membunuh Sri Kuti bagaimanapun caranya. Gadis malang itu harus meninggal tanpa mengetahui kesalahan apa yang telah dia perbuat. Semua orang pun merenung setelah menonton tayangan di saluran Shermin. Sabu sangat menyesali perbuatannya yang menyebabkan mental Devi hancur. Begitupun dengan orang tua Sri Kuti yang tak menyangka jika anaknya harus menjadi korban salah sasaran. Keesokan harinya, Shermin, Anan, dan Srikan datang ke kediaman Ibu Nias. Ibu Nias menangis karena mereka berhasil membongkar kebenaran kasus yang telah menjerat anaknya. Nias pun kembali dan memeluk ibunya. Dia dibebaskan karena kegigihan kedua jurnalis itu mengungkap kebenaran. Dan film pun berakhir.